Firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Yesaya pasal 24 ayat 1 sampai dengan 23. Bumi dihancurkan. Sesungguhnya Tuhan akan menanduskan bumi dan akan menghancurkannya, akan membalikkan permukaannya dan akan menyerahkan penduduknya. Maka seperti nasib rakyat, demikianlah nasib imam. Seperti nasib hamba laki-laki, demikianlah nasib tuannya. Seperti nasib hamba perempuan, demikianlah nasib nyonyanya. Seperti nasib pembeli, demikianlah nasib penjual. Seperti nasib peminjam, demikianlah nasib yang meminjamkan. Seperti nasib orang yang berhutang, demikianlah nasib orang yang berpiutang. Bumi akan ditanduskan setandus-tandusnya dan akan dijarah sehabis-habisnya, sebab Tuhanlah yang mengucapkan firman ini. Bumi berkabung dan layu, ya, dunia merana dan layu, langit dan bumi merana bersama. Bumi cemar karena penduduknya, sebab mereka melanggar undang-undang, mengubah ketetapan, dan mengingkari perjanjian abadi. Sebab itu, sumpah serapa akan memakan bumi, dan penduduknya akan mendapat hukuman. Sebab itu penduduk bumi akan hangus lenyap, dan manusia akan tinggal sedikit. Air anggur tidak menggirangkan lagi, pohon anggur merana, dan semua orang yang bersuka hati mengeluh. Kegirangan suara rebana sudah berhenti, keramaian orang-orang yang beria-ria sudah diam, dan kegirangan suara kecapi sudah berhenti. Tiada lagi orang minum anggur dengan bernyanyi, arak menjadi pahit bagi orang yang meminumnya. Kota yang kacau riuh sudah hancur, setiap rumah sudah tertutup, tidak dapat dimasuki. Orang menjerit di jalan-jalan karena tiada anggur. Segala sukacita sudah lenyap, kegirangan bumi sudah hilang. Yang terdapat dalam kota hanya kerusakan, pintu gerbang telah didobrak dan runtuh. Sebab beginilah akan terjadi di atas bumi, di tengah-tengah bangsa-bangsa, yaitu seperti pada waktu orang menjolok buah zaitun, seperti pada waktu pematikan susulan, apabila panen buah anggur sudah berakhir. Dengan suara nyaring mereka bersorak-sorai, demi kemegahan Tuhan mereka memekik dari sebelah barat. Sebab itu permuliakanlah Tuhan di negeri-negeri timur, nama Tuhan Allah Israel di tanah-tanah pesisir laut. Dari ujung bumi kami dengar nyanyian pujian, hormat bagi yang maha adil. Tetapi aku berkata, kurus merana aku, celakalah aku. Sebab para penggarong menggarong, ya, terus-menerus mereka melakukan penggarongannya. Hai penduduk bumi, kamu akan dikejutkan, akan masuk pelubang dan jerat. Maka yang lari karena bunyi yang mengejutkan akan jatuh ke dalam pelubang, dan yang naik dari dalam pelubang akan tertangkap dalam jerat. Sebab tingkap-tingkap di langit akan terbuka, dan akan bergoncang dasar-dasar bumi. Bumi remuk redam, bumi hancur luluh, bumi goncang-gancing. Bumi terhuyung-huyung sama sekali seperti orang mabuk, dan goyang seperti gubuk yang ditiup angin. Dosa pemberontakannya menimpa dia dengan sangat. Ia rebah dan tidak akan bangkit-bangkit lagi. Maka hari itu Tuhan akan menghukum tentara langit di langit dan raja-raja di bumi atas bumi. Mereka akan dikumpulkan bersama-sama seperti tahanan dimasukkan dalam liang. Mereka akan dimasukkan dalam penjara dan akan dihukum sesudah waktu yang lama. Bulan purnama akan tersipu-sipu, dan matahari terik akan mendapat malu, sebab Tuhan semesta alam akan memerintah di Gunung Sion dan di Yerusalem, dan Ia akan menunjukkan kemuliaannya di depan tua-tua umatnya. Demikian firman Tuhan hari ini. Renungan hari ini dengan judul Dalam Hukuman Ada Kebaikan Tuhan. Nabi Yesaya menyampaikan nubuat tentang akan datangnya hari Tuhan, hari di mana seluruh bumi
manusia dan semua ciptaan akan mengalami hukuman mengerikan. Tidak ada satu makhluk pun yang lolos dari hukuman Tuhan. Sesungguhnya Tuhan akan menenduskan bumi dan akan menghancurkannya, akan membalikkan permukaannya dan akan menyerahkan penduduknya. Kedahsyatan dan kengerian yang akan dialami semua makhluk itu menakutkan. Pertama, kata sesungguhnya merupakan seruan atau panggilan agar semua makhluk memperhatikan, tidak main-main atau acuh tak acuh. Sebab sejak Nabi Yesaya tampil bernubuat, para raja, imam dan nabi serta para pembesar bangsa itu menganggap remeh dan tidak mau mendengar. Mereka merasa aman dan berpikir Tuhan tidak mungkin menghukum umat pilihannya. Mereka bisa melunakkan hati Tuhan dengan berbagai persembahan. Tetapi Nabi Yesaya menegaskan, tidaklah demikian. Atau kalau dalam bahasa Kupang, mari ketong baliat sa, son lama lay. Tuhan pasti melakukan yang kamu tidak pernah bayangkan. Kedua, menanduskan dan menghancurkan. Semua yang dibanggakan manusia akan lenyap tanpa tersisa. Semua akan dibalik, bagian atas akan berada di bawah dan sebaliknya, sehingga keadaan dunia benar-benar kosong dan tidak memberikan kehidupan. Bumi bagaikan tidak berbentuk. Ketiga, kata menyerahkan atau membuat terpencar-pencar, terbuang begitu saja seperti orang menghamburkan benih. Sebuah gambaran hidup yang tidak menentu. Yesaya bukan bertujuan menyatakan bahwa Tuhan sudah berubah. Tuhan tetap mengasihi umatnya. Apa yang Tuhan lakukan adalah untuk memperbaharui dunia ciptaannya yang lama, yang sudah rusak akibat dosa. Tuhan mau menyatakan kebesaran dan kemuliaan pemerintahannya atas seluruh bumi. Sebagai umat Tuhan, marilah kita mengenal Dia dengan benar. Ia bukanlah Allah yang bisa kita anggap sepi atau kita beli dengan persembahan kita. Penghukumannya tidak dapat kita anggap remeh. Ia bukan manusia yang bisa dimanipulasi dengan pura-pura baik. Takutlah kepadanya dan dekatkanlah diri kepadanya dalam rasa hormat. Ia adalah Allah sejati yang murka terhadap segala kejahatan, tetapi kemurahannya bukan hanya untuk membinasakan, melainkan untuk memulihkan dan membentuk kita menjadi baru sesuai rancangannya yang baik. Tetap setia melayani di tengah kesukaran, Tuhan pasti berkenan. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.